Bentar, ini link Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Jina Stefani dari kelompok 2 akan mempresentasikan obat komplementer, obat tradisional, dan obat herbal. Jadi kelompok 2 sendiri terdiri atas Novia Yola Wahyu Ramadhani 1048 Nggak usah, nggak sebutkan tuh, udah Bu, baca aja. Iya, Bu. Jadi yang pertama itu obat herbal. Jadi menurut WHO, obat herbal adalah herbal adalah tanaman yang bagian tanamannya daun, bunga, buah, biji, batang, kayu, kulit kayu, akar, rimpang, atau bagian tanaman lainnya yang mungkin seluruhnya dapat terfermentasi. Sedangkan obat herbal adalah obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses atau diekstrak sedemikian rupa sehingga menjadi serbuk, pil, atau cairan yang dalam prosesnya tidak menggunakan zat kimia. Lanjut. Nah, untuk penggunaan obat herbal atau obat herbal tradisional itu digunakan untuk upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan atau pemulihan kesehatan. Selain itu, obat herbal juga memiliki kelebihan jika kita bandingkan dengan obat modern. Yang pertama itu efek samping obat tradisional relatif kecil. Yang kedua itu adanya efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau komponen bioaktif tanaman obat. Contohnya yaitu Contohnya seperti herbatimi sebagai salah satu ramuan obat batuk. Nah, herbatimi diketahui mengandung minyak atsiri yang diantara seperti timol sebagai ekspektoran dan kalvakol sebagai antibakteri penyebab batuk serta flavonoid polimetoksi sebagai penekan batuk non-narkotik. Sehingga pada tanaman tersebut sekurang-kurangnya ada 3 komponen aktif yang saling mendukung sebagai antitusif. Selain itu, obat herbal juga memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan obat modern, yaitu obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Contoh penyakit metabolik itu seperti diabetes, hiperlipidemia, asam urat, batu ginjal, dan hepatitis. Sedangkan penyakit degeneratif seperti rematik, asma, ulcer, hemoroid, dan pikun. Kelebihan lainnya itu ada pada satu tanaman bisa memiliki lebih dari satu efek farmakologi. Lanjut. Nah, selain ada kelebihan, pastinya obat herbal juga memiliki kekurangan dibandingkan obat modern. Yang pertama yaitu efek farmakologisnya lebih lama. Yang kedua itu tidak sesuai dengan berbagai kondisi karena dia tidak spesifik. Yang ketiga itu bahan bakunya belum terstandar dan bersifat mikroskopis. Yang keempat itu adanya interaksi obat. Yang kelima itu belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme. Nah, ini contoh sediaan obat herbal tradisional yang beredar. Yang pertama ada teh. Nah, jadi sediaan teh ini biasanya mengandung satu atau lebih simplisia untuk penggunaan per oral. Biasanya itu dia dikemas dalam bentuk rajangan atau bungkusan. Nah, ini ada contohnya yaitu Ansel Rosti yang terbuat dari kuncup bunga mawar yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya itu memberikan efek relaksasi dan memiliki antioksidan tinggi. Lanjut. Nah, ini contoh lainnya ada teh peppermint yang pastinya yang dibuat dari daun peppermint yang memiliki khasiat seperti meredakan gangguan pencernaan, meredakan flu dan hidung tersumbat. Lalu juga ada teh yang terbuat dari bunga krisantemum yang memiliki manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga ada teh yang terbuat dari bunga chamomile yang dipercaya dapat mencegah diare. Lanjut. Yang kedua ada jus. Jus ini sediaan cair yang dibuat melalui maserasi atau pengepresan simplicia segar. Contohnya seperti jus belimbing, paprika apel, mengkudu yang kegunaannya itu untuk mengatasi darah tinggi. Juga ada jus kale dan bayam yang digunakan untuk menurunkan kolesterol dan ada jus delima, anggur, blueberry yang digunakan sebagai antioksidan. Lanjut. Yang ketiga ada tinktur. Nah, tinktur ini adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplicia menggunakan alkohol atau hidroalkohol
dengan cara maserasi atau perkolasi. Nah, contohnya seperti tinctura belladonna yang digunakan untuk pengobatan sesak nafas, nyeri haid, Parkinsonisme, dan parasimpatolitik. Yang kedua ada tinctura digitalis yang digunakan untuk untuk digosida jantung. Selanjutnya ada ekstrak. Ekstrak ini adalah sediaan padat, kental, atau cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia menggunakan air, alkohol, atau hidroalkohol dengan metode ekstraksi dan pelarut yang sesuai. Ekstrak ini kebanyakan diolah menjadi bentuk sediaan seperti kapsul, tablet salut, salep, krim, dan gel. Dan ekstrak ini juga memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu dapat menarik konsumen dan juga penggunaan yang mudah. Selain itu juga praktis dan dapat disimpan lebih lama. Contoh ekstraknya seperti ekstrak sambiloto yang digunakan untuk obat demam, meningkatkan imunitas, dan juga mencegah diabetes. Nah, contoh obat herbal lainnya itu ada dekok. Nah, dekok ini adalah sediaan cair dengan cara mengekstraksi simplisia dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Contohnya seperti dekok kulit buah delima. Lanjut. Selanjutnya itu ada infusa. Jadi infusa ini adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Khasiat sediaan herbal ini umumnya itu karena dia mengandung minyak atsiri. Oleh karenanya, pada pembuatan infusa hendaknya menggunakan penutup agar kandungan minyak atsiri ini tidak hilang selama proses pembuatan. Selanjutnya itu pada contohnya seperti pada infusa kulit kina ditambahkan larutan asam sitrat pekat 10% dari bobot bahan yang berkhasiat. Infus simplicia yang mengandung glikosida antrakinon ditambah larutan natrium karbonat pekat 10% dari bobot simplicia. Selanjutnya itu ada sirup. Jadi sirup ini merupakan sediaan cair yang berupa larutan yang ditandai dengan rasa manis dengan kandungan sakrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Sirup ini ada dua macam jenisnya. Yang pertama ada non-medicated sirup atau flavors vehicle sirup. Adalah sirup yang tidak mengandung bahan obat, melainkan hanya mengandung gula, perasa, pengawet, dan pewarna. Contoh seperti cherry sirup, cocoa sirup, dan orange sirup. Yang kedua itu ada medicated syrup, yaitu sirup yang mengandung satu atau lebih jenis bahan obat atau zat yang berkhasiat dengan atau tanpa zat tambahan, seperti piperhazina sitrat, sirup isoniazid, dan contoh sediaan sirup yang beredar ini adalah OB herbal sirup 60 ml. Selanjutnya itu ada obat tradisional dan sistem pengobatan tradisional. Jadi, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya itu pengobatan tradisional itu didefinisikan juga sebagai praktik medis yang meliputi diagnosis pencegahan dan pengobatan berdasarkan pengalaman praktis dan pengamatan yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan maupun tulisan. Obat tradisional sendiri itu terbagi atas 3, yaitu ada jamu, obat OHT, dan fitofarmaka. Yang pertama ada jamu. Jadi menurut Permenkes nomor 3, jamu itu adalah ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian, generik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ciri-ciri jamu sendiri yaitu berbahan alami warisan budaya, kemudian bentuk sediaannya seperti seduhan, pil, cairan yang berisi bahan tanaman, lalu klaim khasiatnya empiris, aman, kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Contoh jamu yang beredar itu seperti jamu kunyit asam, jamu beras kencur, lanjut, jamu pahitan, lanjut. Sedangkan OHT adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah pada uji praklinik itu pada hewan percobaan dan bahan bakunya telah distandarisasi.
Jadi untuk sediaan OHT sendiri itu memiliki kriteria. Yang pertama itu haruslah aman. Yang kedua, klaim khasiatnya itu secara ilmiah, itu dengan uji praklinik. Kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku obat yang akan digunakan dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh OHT itu ada diapet yang untuk mengobati diare, kemudian ada glucogard yaitu untuk membantu meringankan gejala kencing manis. Ada tolak angin untuk mengobati masuk angin, ada kiranti pegalinu untuk mengatasi pegalinu, ada mastin untuk memelihara kesehatan dan stamina tubuh. Lanjut. Nah, ini gambar-gambar produk dari yang ada di tabel tadi. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada fitofarmaka. Jadi, menurut Permenkes nomor 6 tahun 2016, fitofarmaka ini adalah sediaan obat bahan alam yang telah distandarisasi. Dan keamanan dan khasiat itu telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik dan praklinik. Sedangkan menurut per BPOM nomor 32 tahun 2019, fitofarmaka ini adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan klinik, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Lanjut. Fitofarmaka juga memiliki beberapa kriteria. Yang pertama pasti aman, kemudian klaim khasiatnya itu telah dibuktikan secara ilmiah, kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku juga, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Lanjut. Nah, ini contoh fitofarmaka yang beredar di pasaran itu ada Stimuno, Tensigard. Stimuno ini untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Ada Tensigard juga yang untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Ada Exgra untuk meningkatkan stamina dan kesegaran tubuh. Dan juga membantu meningkatkan stamina pria. Oke, selanjutnya itu ada Ayurveda yang berasal dari India. Jadi Ayurveda ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Ayus yang berarti hidup dan Veda yang berarti pengetahuan atau science. Jadi Ayurveda merupakan teknik pengobatan holistik tertua yang ada di dunia yang tercatat sebagai konsep atau ilmu dalam kitab Veda. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi pengobatan Ayurveda mempunyai kunci dasar yang berkaitan dengan penyakit serta kesehatan. Dalam konsep dasar ini dilakukan harus saling terkait secara universal, yaitu dosas, kekuatan hidup, serta prakriti konstitusi tubuh. Ayurveda memiliki prinsip dasar mencegah adanya suatu penyakit dengan berusaha menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, jiwa, dan lingkungan. Nah, jenis-jenis Ayurveda itu jadi Ayurveda memiliki 8 cabang bidang ilmu yang disebut dengan Astanga Ayurveda. Jadi Asta artinya 8 dan Angga artinya bagian. Jadi ada 8 bagian. Yang pertama itu kaya cikitsa. Kaya cikitsa ini cabang dari Ayurveda yang berfokus pada pengobatan penyakit yang muncul dari berbagai faktor, khususnya disebabkan karena tidak stabilnya api pencernaan atau kaya geni. Yang kedua ada Bala Cikitsa, yaitu yang berfokus pada penyembuhan penyakit pada anak-anak. Yang ketiga ada Graha Cikitsa, yang berfokus pada penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terlihat seperti roh jahat, patogen, dan lain-lain. Yang keempat ada Urdhvanga Cikitsa, yang berfokus pada penyembuhan penyakit pada kepala, seperti gangguan pada mata, telinga, hidung, dan gigi. Yang kelima ada Salya Cikitsa, ini berfokus pada penyembuhan penyakit karena menggunakan alat tajam seperti pisau, gunting, dan lain sebagainya. Kemudian ada Damstra Cikitsa, ini berfokus pada penyembuhan penyakit karena berbagai macam racun. Yang ketujuh ada Jara Cikitsa, yang berfokus pada penyakit yang disebabkan oleh usia yang sudah tua atau faktor penuaan. Lanjut. Yang kedelapan ada Vresa Cikitsa, yang berfokus pada penyembuhan berbagai masalah yang berhubungan dengan seksualitas, diantara seperti impoten, sterilitas, dan lain sebagainya. Nah, contoh pengobatan Ayurveda ini seperti meditasi, yoga, pola makan, perawatan tubuh, pijat, aromaterapi, latihan pernafasan, diet vitamin dan mineral, dan juga peregangan.
Nah, untuk teknik pemijatannya pada penggunaan terapi Ayurveda ini biasa menggunakan ramuan herbal yang secara tradisional dari berbagai ramuan yang memiliki efek hangat yang mampu menstimulasi keseimbangan unsur pitta atau api, kapha atau angin, dan vata atau air yang ada di dalam tubuh. Lalu juga ada melakukan aktivitas gerak yoga yang bertujuan agar mengeluarkan keringat. Jadi dengan bergerak tadi kita akan meningkatkan detak jantung yang menyebabkan keluarnya toksin tubuh seperti keringat atau toksin lainnya, sehingga badan itu akan terasa ringan dan mudah bergerak dan lebih bertenaga. Lalu juga ada pengobatan menggunakan uap herbal yang panaskan. Jadi herbal tersebut dididihkan lalu disalurkan dengan pipa ke beberapa bagian tubuh, terutama otot-otot, tulang belakang, pinggul, persendian, dan bagian tubuh lainnya yang menimbulkan rasa hangat menyegarkan, sehingga dapat menghilangkan rasa tegang. Kemudian juga ada pemijatan bola bal yang lembut menggunakan minyak herbal untuk penyeimbangan panas, dingin, dan lembab di dalam tubuh. Selanjutnya ada herbal panas yang dibungkus dengan kain yang agak lembut, kemudian digosokkan pada badan dan difokuskan pada persendian dan otot-otot tubuh. Nah, ini adalah manfaat dari Ayurveda. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan imun, kemudian juga dapat digunakan untuk terapi pijat yang terlibat dalam pengobatan Ayurveda yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik, lalu membersihkan tubuh dari racun, juga untuk mencapai keseimbangan keseluruhan energi dalam tubuh. Lanjut. Udah, cepatlah. Masih ada lagi. Nah, ini tam. Ya, prinsip-prinsip aja ya. Jangan panjang deh. Iya, Bu. Selanjutnya ada traditional African medicine. Jadi ini merupakan salah satu perawatan kesehatan holistik juga yang terdiri dari 3 tingkat spesialisasi, yaitu ramalan, spiritualisme, dan jamu. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis tam. Sebutin aja. Ya. Nah, jenis-jenis jenis-jenis tam. ini yang pertama ada divination atau ramalan, ada spiritualism atau penyembuhan spiritual. Nah, penyembuhan spiritual ini ada terbagi atas spiritual protection, spiritual cleansing, dan exorcism. Yang ketiga juga ada tanaman obat, seperti Ya, contoh dari tradisional African. Ini, ya. Contoh dari yang pertama ada Pygeum africanum, yang digunakan sebagai anti-estrogen, anti-androgen. Kemudian ada juga Securidaca longipenduculata, yang digunakan untuk sembelit, untuk demam, untuk hematik, sakit perut, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini contoh dari ini manfaat dari Securidaca longipenduculata tadi. Lanjut. Lanjut yang ketiga. Ini tradisional African, ya. Udah. Nah, apa lagi? Ayo. Nah, ini masih African, ya. Nah, cannabis sativa digunakan nih, ya. Ini di daerah Indonesia digunakan salah nih ya. Ini ganja nih ya, cannabis sativa, ya. Udah, tanaman kardus. Udah, cepet. Apa lagi? Ya. Nah, coba slide lanjutnya, next. Nah, jadi ada beberapa contoh ya. Nah, contoh perawatan. Ada lagi tam nih, ya. Nah, ada Beckham, ada apa? Bisa Anda lihat nanti ya. Udah, apa lagi? Cepat lah. Ini kelompok 3 tampil lagi. Nah, contoh tam nih. Ayo. Ini Chinese TCM. Ya, coba dibilang di izinnya. Nah. Iya, Bu. Jadi TCM ini menggunakan obat-obat herbal dan praktik antar pikiran dan tubuh seperti akupuntur dan tai chi untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan. Jadi kepercayaan Cina itu yang mendasari dasar dari traditional Chinese medicine ini adalah tubuh sebagai miniatur alam semesta, kemudian keseimbangan atau harmoni dari dua sisi yang berlawanan itu yin dan yang, 5 elemen ki atau ki vital yang mengalir di tubuh. Lanjut. Langsung ke contoh aja. Iya, nah, lanjut. Langsung ke contoh aja. Iya, lanjut. Nah, ini dia pengobatan tadi. Coba, mana dia? Antara 5 unsur, penggerakan 5 unsur. Slide-nya, ya coba lihat, Bu. Yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Ini, ya.
Nah, organ kayu, ya, organ api, organ tanah, organ logam, organ air, ya. Ini dia prinsip, ya, berdasarkan 5, ya, pada TCM nih, ya. Ini yang harus Anda apakan, ya. Udah, nah, dasar ini konsepnya. Udah, ayo slide next-nya cepat. Nah, ini 5 unsurnya, ya. Ada teorinya. Nah, yang pertama ada Chinese herbal medicine. Jadi biasanya terbuat dari tanaman, mineral, dan juga hewan. Ini ada contohnya seperti Fufang Ejiaojiang yang memiliki fungsi sebagai penambah darah. Kemudian ada teh yang mengandung buah lohankuo yang mengatasi panas dalam, sariawan, sakit tenggorokan, dan meredakan batuk. Lanjut. Selanjutnya ada akupuntur yang dengan cara menusukkan jarum dalam berbagai ukuran ke titik meridian tertentu dalam tubuh. Lanjut ada moxibushi. Ini adalah pengobatan dengan menggunakan tanaman obat bernama moxa atau mugwort. Jadi praktisi melakukan pengobatan dengan cara membakar gilingan moxa atau memprosesnya dulu menjadi batang kecil kemudian dibakar di atas kulit, seperti gambar. Yang kepada ada Beckham yang merupakan salah satu traditional Chinese medicine yang mampu mengobati tekanan darah tinggi, migrain, depresi, hemofilia, anemia, varises, dan lain sebagainya. Gambarnya ada di sebelah. Yang kelima ada Tuina. Tuina ini adalah pijat tradisional untuk mengatasi masalah qi yang terhambat. Gambarnya bisa teman-teman lihat tadi. Kemudian ada Qigong, yaitu pengobatan energik Tiongkok kuno yang penyembuhan terjadi melalui keseimbangan qi atau energi elektromagnetik yang mengelilingi makhluk hidup. Jadi tujuan dari Qigong ini adalah untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan penyumbatan bioenergi sehingga tubuh dapat memperkuat dan mengatur organ-organ internal, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Gambarnya bisa teman-teman lihat. Lanjut. Yang ketujuh ada Tai Chi. Tai Chi ini adalah seni bela diri. Diterangkan udah itu Tai Chi. Yang ketujuh Tai Chi. 8 meditasi. Terus 8 meditasi. Nah ini efek samping resiko ya. Nah, ya Bu. Bisa Anda lihat ya. Nah, slide next-nya. Ya cepat. Nah, itu beberapa pengobatan herbal ya. Sistem pengobatan herbal di negara beberapa negara. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan cepat. Izin bertanya, Bu. Silakan. Bu, perkenalkan nama saya Sherina, BP 1911013022, Bu. Tadi di slide dari kelompok 2 itu ada menyatakan bahwa obat herbal itu memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan obat modern, Bu. Jadi Sherina masih bingungnya di sana. Kenapa? Karena seperti jamu itu kan termasuk obat herbal, Bu. Jadi dan jamu itu memiliki tidak hanya satu senyawa aktif di dalamnya gitu. Nah, kenapa bisa dikatakan bahwa obat herbal itu memiliki efek samping yang lebih kecil. Sedangkan yang obat modern kan itu hanya ada satu senyawa aktif dan efek sampingnya juga udah diuji klinis, uji praklinis dan klinis, Bu. Mungkin itu aja, Bu, dikembalikan. Ayo, Anda tanya Mas saya, Mas kelompok 2. Sherina nanya ke kelompok 2, kelompok kepada saya. Kelompok 2, Bu. Maaf, Bu. Silakan dia jawab gini ya. Bisa jawab langsung gini ya? Tidak? Menjawab, Bu. Coba. Jadi karena obat tradisional tadi kan, karena dia kan tidak murni, jadi kan masih berupa campuran. Jadi cenderung konsentrasi dari bahan aktif tadi itu masih tergolong rendah. Jadi untuk mencapai efek samping atau efek toksik yang berbahaya itu lebih susah dibandingkan dengan obat modern gitu. Kalau obat modern kan dia udah murni, jadi konsentrasinya itu udah kita ketahui gitu. Jadi kalau kita kebanyakan atau gimana itu bisa menimbulkan efek toksik gitu, Bu. Beda kalau misalkan obat tradisional yang konsentrasi masing-masingnya itu kan kita nggak tahu, jadi kita nggak tahu dia sedikit atau banyak gitu, itu masih nggak tahu. Jadi untuk mencapai efek samping atau toksik gitu itu masih agak jauh. Maaf kalau salah, Bu. Ya, udah Ibu luruskan ya, kayak gini ya. Kita tahu ya bahwa herbal itu adalah ekstrak. Ya, ekstrak itu adalah multi compound. Ini mana nih fotonya semuanya hilang nih? Zoom-nya.
Pada lari semua nih. Mana yang bertanya tadi, Eugenia? Siapa yang tanya tadi? Saya, Bu. Serina, Bu. Kok mati Zoom-nya? Hidup kok, Bu, di sini. Hidup. Ibu nggak nampak wajahnya. Sinyal ya. Jadi dia adalah multi-compound. Senyawa tidak satu. Tapi ingatkan, syarat untuk dijadikan dia herbal terstandar atau fitofarmaka, ya, dia harus ada senyawa markernya, penandanya. Sekali lagi harus ada senyawa penanda atau senyawa marker, ya. Nah, bagaimana untuk menandakan senyawa marker atau penanda itu? Ya, itu dilihat di profil KLT. Adalah noda yang paling besar, jumlah paling banyak, ya. Nah, di sini letaknya. Apakah noda yang paling besar ini yang punya aktivitas? Bisa jadi maybe yes, maybe no. Ya, kenapa? Karena ya dia dalam ekstrak. Ada kala ya setelah Anda lakukan pengujian di ekstrak, dia mempunyai aktivitas seperti ini ya, menurunkan tensi, misalnya hipertensi. Setelah dikumpul noda yang besar tadi, dilakukan uji seperti ekstrak, dia tidak ketemu dia untuk menurunkan hipertensi tadi. Apakah penelitian Anda salah atau senyawa? Tidak. Mungkin ada senyawa yang mempunyai golongan yang sama ya dengan senyawa marker tadi. Sehingga golongan senyawa yang sama akan memberikan aktivitas ya yang sinergis, ya yang sinergis ya. Jadi saling menguatkan dia. Yang mana yang mempunyai efek kita tidak tahu. Ya. Nah, itu. Makanya tadi dia mempunyai efek samping yang kecil. Ya, kita nggak tahu. Udah? Serina? Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu dia. Ya, jawaban yang Bu bantu tadi, Eugenia. Udah? Ada lagi yang ditanyakan, tidak? Jadi, tolong. Hari Ferdian. Mana si Hari penting ini? Hadir, Bu. Hari? Hadir, Bu. Udah di Zoom nih wajah cantik semua teman Anda? Wajah gantengnya semua ini udah? Untuk Sudah, Bu. absen, link absen, kirim ke WA ya. Ke WA Ibu. Ya. Nah, jadi tugas minggu depan, ya, Anda lihat obat tradisional, perbedaan obat tradisional Indonesia. Coba Anda gali, kalau obat tradisionalnya ada jamu, jamu itu ada jamu produk, ada jamu yang dibikin rumah tangga, ya. Terus apa aja perbedaannya, ya? Udah? Nah, itu Anda tampilkan minggu depan, ya. Kita Zoom meeting minggu depan terakhir, ya, dengan Ibu. Habis itu dengan Bu Mary lagi. Cukup mengerti yang Bu sampaikan pesan untuk tugas minggu depan? Ada yang mau tanyakan? Eugenia, Stefani? Serina? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Nah, jadi tolong Hari kumpulkan ya PPT kelompok aja ya sama hard copy yang Anda bikin masing-masing ya. Oke, Bu. Ya Hari. Ya, Bu. Nah, PPT ya. Yang kelompok juga hard copy juga. Jadi Bu nilai ini semuanya ya. Ya, Bu. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kelompok 3 mana? Mana yang kelompok 3 tadi Hari? Tampil Hari. Ayo cepat Ri. Anda ketua Hari, tampil ambil Ri. Habis waktu Ri. Mati Zoom Ibu. Kan? Ayo cepat. Baiklah, perkenalkan nama saya Hari Ferdian, perwakilan kelompok 3 yang akan mempresentasikan untuk kelompok 3. Hari waktu 7 menit, Ri. Jangan tampil depan sama Hari. Sebutkan aja Ri semua-semuanya Ri. Yang pertama itu kita mulai dengan obat tradisional, yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional bisa meliputi obat herbal juga, namun tidak semua obat tradisional merupakan obat herbal, karena bisa berasal dari komponen lainnya. Nah, baiklah, obat herbal itu didefinisikan sebagai bahan baku atau sediaan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Komposisinya dapat berupa bahan mentah atau bahan yang telah mengalami proses lebih lanjut yang berasal dari satu jenis tumbuhan atau lebih.
Sediaan herbal diproduksi melalui proses ekstraksi, fraksinasi, purifikasi, pemekatan, atau proses fisika lainnya, atau diproduksi melalui proses biologi. Sediaan herbal dapat dikonsumsi secara langsung atau digunakan sebagai bahan baku produk herbal. Produk herbal dapat berisikan eksipien atau bahan inert sebagai tambahan bahan aktif. Berikut ada 3 kelompok obat herbal tradisional, yaitu jamu, yaitu sediaan yang dibuat menggunakan teknologi sederhana dengan tingkat pembuktian keamanan dan khasiat empirik. Kemudian ada OHT, obat herbal terstandar, yaitu sediaan obat herbal yang telah terbukti aman dan telah mengalami uji khasiat praklinik dan menggunakan bahan baku yang telah distandarisasi. Kemudian ada fitofarmaka, yaitu sediaan yang dibuat dengan teknologi yang baik dan khasiat yang telah dibuktikan secara praklinik dan klinik. Herbal tersedia dalam bentuk simplisia, segar, dan kering. Agar lebih praktis dan dapat disimpan lebih lama, bentuk sediaan berkembang menjadi serbuk, ekstrak yang dikemas dalam bentuk kapsul, pil, dan tablet. Kemudian ada contoh jamu. Yang pertama itu... Udah, jamu puyang aja, ya. Nah, sedia yang lain lagi. Yang pertama sebutkan aja judul-judul aja. Yang pertama ada jamu cabai puyang. Yang kedua ada jamu kudu laos. Yang tiga ada jamu kunir asam. 4 ada jamu pahitan. 5 ada jamu uyup-uyup atau gepyokan. 6 jamu purwocena. Kemudian untuk contoh obat OHT ada antangin JRG. Terus? OB herbal. Kemudian untuk obat fitofarmaka, Stimuno, Tensigar, Nodiar, Inlasin. Kemudian jenis-jenis sediaan obat herbal yaitu yang pertama bentuk teh, deko, 3 infusa, 4 jus, 5 sirup, 6 tinktur, 7 ekstrak, 8 obat kumur atau gargana. Ini dia, ya. 9 cuka. Nah, itu dia yang tinggal tadi di kelompok teman Anda yang tidak ada tuh. Kemudian 10 minyak obat. Obat atau disebut Poliamedicata, ya. Nah, itu dia, ya. Jadi tolong minggu depan Anda tunjukkan perbedaan masing-masing obat tradisional. Ya, apa perbedaannya, ya. Nah, karena waktunya, ya, time-nya 2 menit lagi, tolong Anda diskusikan, ya. Nah, mana yang kurang Anda tambah, ya. Hari Ferdian, Anda pembagian obat herbal tidak ada, Anda tampilkan, tolong Anda tunjukkan, ya. Tadi udah diceritakan jamu, obat herbal terstandar, OHT, apa contoh-contohnya, ya. Nah, sistem pengobatan obat tradisional tidak ada di sana. Jadi ada tradisional Chinese medicine, ada Indonesia yang disebut dengan jamu, ya. Ada Amerika yang disebut dengan tradisional Amerikan, ada Afrika, PAM juga, ya. Nah, tolong ditambahkan ya hari kelompok Anda, ya. Udah, nah minggu depan khusus membahas mengenai obat tradisional Indonesia aja. Apa aja perbedaannya, ya. Tolong, ya. Hari Serina, Virginia, ya. Udah. Nah, karena waktunya tinggal 2 menit, ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Nanti aku tutup Zoom-nya. Yang gratisnya udah habis nih. Ada yang mau ditanyakan? Absen dia diisi di e-learning? Udah, tolong diisi. Hari, tolong Hari, kalau ada ya gugus kendali mutu nelfon Anda, ya saya di absen itu tidak mengasih kuliah pertama katanya. Ya memang enggak ngasih kuliah saya di minggu pertama kita jumpa. Ada, Bu. Dibilang tidak ada, dilapor GKM ke dekan. Ya, jadi kalau ada yang tunjukkan bukti saya ngasih kuliah, ya. Oke, Bu. Jadi enggak enak juga saya dibilang. Gimana lapornya nanti, Bu? Lapor Bu Mary, Kaprodi, Ibu, saya ada kuliah dengan Bu Anum loh, Bu, pertama dan kedua, Bu, yang ketiga ya. Anak kelas A juga begitu. Ini kan kelas B ya. Iya, Bu. Dibilang saya nggak ngasih kuliah. Tolong Anda tunjukkan, ya. Oke, Bu. Udah, cari konten kelas A juga, ya. Iya, Bu. Dibilang saya sama GKM nggak ngasih kuliah. Kapan saya tidak ngasih kuliah? Ya. Udah, ini les menitnya. Udah habis waktunya. Ya. Nah, jadi minggu depan tolong Anda bahas yang itu, ya.
Ya, Bu. Udah? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi. Ya Hari, nanti malam ya Hari. Oke, Bu. Ibu jam 4 nggak bisa ya Hari. Dah, linknya bikin ya Hari. Oke, Bu. Udah? Nggak ada yang mau ditanyakan? Noriza, ada yang mau ditanyakan? Anissa, Rizkia? Cukup? Nah, kalau cukup, ya kita tutup ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu semuanya. Jangan lupa ngisi absen di e-learning ya. Nanti dibilang Bu ngisi kuliah lagi. Tunjukkan foto Anda ya, Hari. Ya, Bu. Siap. Ya. Itu makanya Ibu minta Zoom meeting ini di foto. Tampilkan di WA ya. Ya, Bu.